Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah minggu pada hari ini. Kita kembali merenungkan kasih-Nya yang besar bagi kita, yang terus bersama kita melalui kuasa Roh Kudus. Di bawah tema mengampuni tanpa batas, kini di sini kita datang memuliakan Dia, karena hari ini adalah hari yang dikhususkan bagi kita. Marilah kita menyembah-Nya. Mari berdiri untuk menyanyikan pujian dari NKB 3. Sehingga
Bapak, Ibu, saudara-saudara, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dan bagimu juga. Mari dengan penuh kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan mengakui dosa kita. Kita mengaku dosa secara pribadi. Amin. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Kini imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walaupun aku dihukumkan, Kau penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau, ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Injil Matius 18:21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?
Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Silakan. Jemaat, pembacaan Mazmur 103 ayat 1 sampai 13 secara berbalasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan, Tuhan menjalankan keadilan, dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, Dan tidak dibalasnya pada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Pujilah Tuhan segenap jiwaku, nama kudusnya pujilah selalu, dan jangan lupa kebajikannya. Dosamu hapus oleh pengampunan, bahkan penyakit sudah disembuhkan, hidupmu jadi pulih dan lega. Tuhan kekal penyayang dan pengasih, sabar benar setia akan janji, dan tak selalu Dia mendendam, tidak membuat kita menderita, setimpal dengan dosa-dosa kita. Pengasihannya kan tetap menang. Kita akan membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari 3 bagian bacaan leksonari. Yang pertama dari
Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 31. Bacaan yang kedua dari Roma 14 ayat 1 sampai 12. Dan bacaan kita dari Injil menurut Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Dan bacaan dari Injil ini sekaligus menjadi bahan utama perenungan kita. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari mohon pimpinan Roh Kudus kita berdoa. Ya Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga, yang kami imani, yang kami yakini akan terus berkarya di dalam hati kami, pikiran kami, untuk memberikan pemahaman, pengertian yang benar kepada kami semua tentang maksud Tuhan melalui firman-Mu. Dalam kesadaran kami sebagai orang yang terbatas, kami mohon tuntunan-Mu, bimbingan-Mu, pengertian daripada Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang kami akan baca ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti dengan baik, benar dan tepat, sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan bagi kami semua. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, kami yang hadir di sini, juga setiap pribadi yang rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Keluaran 14 ayat 19 sampai dengan 31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencapakan orang Mesir itu ke tengah-tengah laut.
Berbariklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke tengah laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari Roma 14, pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya akan makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapa kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab mengucap syukur kepada Tuhan. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baiklah hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Dia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian firman Tuhan, haleluya. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus,
Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian firman Tuhan. Kure sumanga Puang. Mengampuni tanpa batas. Tema yang akan kita renungkan dan yang akan kita hayati bersama pada kesempatan saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengampuni atau memberi maaf kepada seseorang, apalagi memberi maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita, atau memberi maaf kepada orang
yang pernah berhutang kepada kita, tetapi yang kemudian tidak membayarnya kembali. Itu bukanlah perkara yang mudah. Itu bukanlah perkara yang gampang untuk dilakukan. Kenapa saya katakan tidak mudah dan tidak gampang untuk dilakukan? Karena dalam prakteknya memang kebanyakan orang cuma fokus pada dirinya sendiri. Memang dalam prakteknya kebanyakan orang hanya fokus memikirkan dirinya sendiri, memikirkan kepentingan dan kesenangannya sendiri, tidak mau tahu dan tidak mau peduli keadaan dan penderitaan orang lain. Masa bodoh terhadap situasi dan keadaan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika sikap seperti ini masih terus melekat dan masih terus terpelihara di dalam diri seseorang, maka sampai kapanpun, bahkan sampai dunia kiamat pun, orang itu tidak akan pernah bisa untuk memaafkan sesamanya. Tidak akan pernah bisa memaafkan saudaranya atau orang-orang yang pernah menyakitinya. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kepada orang-orang seperti itu diingatkan, hati-hati. Firman Tuhan hari ini mengingatkan orang-orang seperti itu melalui perumpamaan yang disampaikan Yesus, yang menggambarkan tentang kerajaan Allah. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa hal kerajaan Allah atau hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada yang berhutang 10.000 talen dan ia tidak mampu melunasi atau mengembalikan hutangnya itu. Lalu raja itu memerintahkan ia beserta anak istrinya dan semua harta miliknya dijual saja untuk kemudian dipakai untuk melunasi hutang-hutangnya itu. Tetapi dalam perumpamaan ini disebutkan bahwa hamba yang berhutang itu sujud menyembah raja itu. Artinya hamba yang berhutang itu minta dimaafkan, minta diampuni atas kelemahannya, keterbatasannya, atas hutang-hutang yang tidak mampu ia bayar. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan penuh belas kasihan raja itu memaafkan atau memberi pengampunan kepadanya. Maka dengan demikian hutang-hutangnya terhapus
dan hamba itu kemudian menjadi orang yang bebas dari hutang-hutangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini adalah gambaran yang disampaikan Yesus, yang menggambarkan dirinya sendiri sebagai seorang raja yang telah mengampuni dan yang telah membebaskan kita manusia dari hutang dosa kita. Kita yang seharusnya diserahkan kepada algojo untuk kemudian diadili. Seharusnya kita, karena dosa dan kesalahan kita, kitalah yang harus diserahkan. Tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Raja yang mulia, yaitu Yesus Kristus, sehingga dosa kita yang amat besar itu kemudian ditebusnya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara, manusia menjadi bebas karena telah dimaafkan, karena telah diampuni oleh Raja yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Tapi sangat disayangkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, manusia sebagai hamba yang telah dibebaskan dan yang telah dihapuskan hutang-hutangnya itu ternyata adalah hamba yang tidak tahu diri, hamba yang tidak tahu berterima kasih. Hutangnya yang 10.000 talen telah dihapuskan, telah dibebaskan oleh Raja yang mulia itu, yaitu Yesus Kristus. Karena meminta maaf, meminta pengampunan kepada sang raja. Tapi giliran hamba atau manusia yang telah dibebaskan dari hutang-hutangnya itu, lalu kemudian menuntut kepada kawannya yang berhutang kepadanya 100 dinar kepadanya, nilai yang lebih kecil dari hutangnya 10.000 talen yang sudah dihapuskan oleh Raja yang mulia itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, hamba yang telah dibebaskan oleh Raja dari hutang-hutangnya yang amat besar itu adalah gambaran tentang diri kita, manusia, yang sudah diampuni, sudah dibebaskan, sudah dihapuskan hutang-hutang dosa kita oleh sang Raja Agung, yaitu Yesus Kristus. Tetapi sayang sekali, kita ternyata adalah hamba yang tidak tahu bersyukur. Kita adalah hamba yang tidak tahu berterima kasih. Dosa kita sudah diampuni, kesalahan kita sudah dimaafkan oleh sang Raja yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Tetapi dalam praktek hidup sehari-hari, saudara-saudara kita
sesama kita, kawan kita berbuat dan melakukan dosa yang jauh lebih kecil daripada dosa yang kita buat di hadapan Tuhan, malah kita berusaha untuk mengeksekusi saudara-saudara kita, menyerahkannya untuk kemudian dihukum. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ternyata di sini kita adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Ternyata kita adalah hamba-hamba yang tidak tahu berterima kasih. Hanya kita saja yang mau dimaafkan, hanya kita saja yang mau diampuni. Tetapi dalam praktek hidup kita tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni kesalahan orang terhadap diri kita. Kita minta diampuni Tuhan, tetapi kita tidak mau mengampuni. Hati-hati. Jika kita akan terus bersikap seperti itu, maka Raja atau Tuhan akan murka atau marah kepada kita, dan justru kitalah yang akan diserahkan kepada algojo untuk mengeksekusi kita sebagai simbol pengadilan Allah di kemudian hari. Ayat 34-35 mengatakan, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tidak mau memaafkan atau tidak mau mengampuni sesama, itu akan memberikan konsekuensi terhadap apa yang kita buat, apa yang kita lakukan terhadap sesama kita. Nats yang paralel dengan itu di dalam Matius 6 ayat 14. Di situ Tuhan Yesus pun berkata seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini sangat jelas sekali. Kata-kata ini diucapkan dan disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai pengajaran penting, baik kepada murid-muridnya maupun kepada semua orang-orang yang mau mengikut Dia. Melapaskan pengampunan kepada orang yang kita anggap pernah menyakiti kita, yang kita anggap pernah merugikan kita, bukan sesuatu yang hina, bukan sesuatu perbuatan yang rendah, tetapi justru dengan berbuat demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara, justru janji Tuhan
mengatakan kita akan mendapat berkat, mendapat pahala, mendapat upah dari apa yang kita buat, dari apa yang kita lakukan. Ingat bahwa perjalanan hidup kita di bumi ini tidak selamanya kita berada di bumi ini. Tetapi setelah kita meninggal atau setelah kemah suci, kemah kehidupan kita dibongkar, maka akan ada kehidupan yang lain. Dan orang-orang yang tidak pernah dan tidak mau mengampuni saudaranya, tidak pernah dan tidak mau mengampuni sesamanya, Tuhan Yesus katakan, Bapakku pun tidak akan mengampuni. Kalau Bapa atau Tuhan tidak mengampuni kita, berarti kita akan berada di luar sebagai keluarga Allah. Itu berarti kita akan ditempatkan di tempat yang lain, di luar dari tempat di mana Tuhan berdiam. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena itu setelah firman Tuhan ini disampaikan kepada kita hari ini, jangan kita keraskan hati kita menurut pikiran kita, menurut kemauan kita. Kita tidak mau memberi maaf, kita tidak mau memberi ampun kepada orang-orang yang kita anggap pernah menyakiti kita, yang kita anggap pernah menculasi kita atau merugikan kita. Jangan anggap enteng itu. Tetapi buatlah dan lakukanlah seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebab kalau kita tidak mampu memberi maaf, memberi ampun kepada saudara-saudara kita, kepada kawan kita, kepada keluarga kita, maka Bapa yang di sorga pun juga tidak akan mengampuni kita. Ada yang mengatakan begini, sama seperti pertanyaannya Petrus. Saya kan sudah memberi maaf kepadanya, sudah mengampuni dia. Tetapi setelah itu dia ulang lagi kesalahan yang sama. Nah, makanya dalam pembacaan kita tadi terkait dengan masalah ini, Rasul Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini menunjukkan bahwa pengampunan itu tak terbatas. Inilah yang menjadi tema kita hari ini. Kalau kita berbicara soal pengampunan, memberi maaf, memberi ampun kepada sesama kita yang kita anggap pernah berbuat sesuatu yang tidak pantas terhadap diri kita, menyakiti kita, jangan kita melakukannya menurut ukuran kita. Mangka mau kumaafkan pisan nalantole poliomi. Mangka mau kumaafkan sangamai nalantole poliomi. Kadang-kadang kita itu hanya mengukur orang lain, menghakimi, menjustis orang lain.
Seperti apa yang disebutkan di dalam surat Paulus tadi. Ditira tu salahna tahu, diukur tu kesalahannya orang. Tapi kesalahan kita tidak pernah melihatnya. Itulah sebabnya kita tidak mampu, kita tidak bisa memaafkan saudara kita, memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dalam tanda kutip seakan-akan kita menganggap bahwa kita inilah yang paling benar. Siapa yang paling benar? Hanya Tuhan saja yang benar. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan untuk berbuat salah, kecenderungan untuk berbuat dosa menjadi makanan, menjadi kebiasaan hidup kita sehari-hari. Lalu siapa yang benar? Tidak ada. Semua orang berbuat salah, semua orang berbuat dosa, kata Rasul Paulus. Dan karena itu tidak ada lagi orang yang pantas, tidak ada lagi orang yang layak di hadapan Tuhan, hanya karena kasih karunia. Sehingga hutang-hutang dosa kita ditebus, diampuni oleh Sang Raja yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau hutang dosa kita ini sudah diampuni, sudah ditebus, sudah dibebaskan, masa lama terima gratis manna kita manna lamorai di gratis, no kaki gratis tahu. Ya, itu karena kita menganggap bahwa kita lebih baik daripada orang lain, tanpa kita menyadari bahwa menteng kaki pisan, luning kaki tasuk lamai banua, tanpa kita sadari, seperti apa yang Paulus katakan, apa yang tidak kuinginkan ternyata itu yang kulakukan, apa yang kubenci ternyata itu yang menjadi kebiasaanku. Lalu apa dasarnya kita tidak mau memaafkan orang lain, tidak mau mengampuni sesama kita? Ada orang yang bertahun-tahun sudah tidak mau memaafkan orang tuanya. Hati-hati kau. Bukan saya yang katakan, hati-hati kau. Dan sebaliknya ada orang yang sudah bertahun-tahun tidak mau mengampuni orang tuanya. Hati-hati kau. Tuhan Yesus dalam bacaan kita tadi sangat jelas. Matius pasal 6. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, jadi tidak bangga. Yang kita bangga bahwa kita ini rajin pergi ke gereja, ikut kebaktian, dan rajin untuk mengikuti aktivitas gerejawi. Tetapi dalam realitas hidup kita sehari-hari, tak naden si pak kada suluta, tak naden si pak kada tomatuanta, tak naden si pak kada anakta, tak naden si pak kada tetanggata. Hati-hati. Makanya firman Tuhan katakan, sebelum engkau membawa persembahanmu kepada Tuhan, tinggalkan dulu itu. Pergi dulu berdamai dengan siapapun yang kepadanya kamu tidak berdamai. Barulah kemudian setelah itu kamu datang membawa persembahan. Jangan percaya diri bahwa persembahan kita ini terlalu banyak secara kuantitas kita bawa ke dalam rumah Tuhan. Tetapi yang kemudian di dalam pikiran kita, di dalam hati kita ada benih-benih kebencian.
kepada sesama kita. Tuhan tidak melihat apa yang kita bawa, kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati ini. Makanya yang dikatakan najis, ya tadi dalam bacaan kita tadi, yang dikatakan najis bukan apa yang dipandang mata, yang dimakan, tetapi apa yang keluar di dalam perbendahan hati kita yang jahat ini. Salah satunya mendendam, tidak mau berdamai dengan siapapun. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Dan karena itu, jangan kita berpikir bahwa oh ini saya setiap saat, setiap hari Minggu kelihatan di gereja, tetapi kita satu rumah tak ada den sipak kada. Ya, makanya aku nak kena sengkei na omayati kupak kada ibang aku. Sabak mataku nak firman Tuhan. Biarlah saya dianggap ya ikut-ikut terus, tidak apa-apa. Lebih baik kita malu di hadapan manusia daripada malu di hadapan Tuhan. Amin. Pak Pasusian rile. Maleo ko mimpo kade la ko mama ade na singkeyomo to. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini masih ada di antara kita yang masih belum bisa melepas pengampunan, kembalilah berdamai dengan siapapun. Jika engkau tidak berdamai dengan orang tuamu, segera berdamai sebelum Tuhan mengambil nyawamu. Jika engkau tidak berdamai dengan saudara-saudaramu, kembalilah berdamai dengan saudara-saudaramu. Berikan maaf, berikan pengampunan, lepaskan pengampunan. Jika tidak mau dihakimi oleh Tuhan. Apa yang kita buat di bumi ini, apa yang kita tanam di bumi ini, itu juga lah yang kita akan tuai di kemudian hari. Jadi kalau sukacita, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita bangun, yang kita tanam, tentu itu juga lah yang kita akan dapatkan di kemudian hari. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada di sini, bahkan yang ada di rumah, dimanapun, menginginkan hidup shalom, hidup damai sejahtera. Baik dalam relasi, dalam hubungan dengan sesama, terlebih-lebih shalom dengan Tuhan. Dan karena itu perlu ada kesadaran di dalam diri kita bahwa siapapun kita adalah manusia yang rapuh, kita adalah manusia yang terbatas. Tak bisa tutongan bang, kecuali kita dibenarkan. Oleh siapa? Oleh Sang Raja, yaitu Yesus Kristus, Tuhan. Dan karena itu pembenaran kita adalah sola gratia. Pembenaran kita hanya dengan kasih karunia. Dan karena itu seluruh perjalanan hidup kita harus fokuskan kepada pengajaran Sang Raja yang mulia. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita, itulah yang kita buat, itulah yang kita lakukan selagi masih ada kesempatan bagi kita untuk menikmati napas hidup yang Tuhan karuniakan. Karena akan ada waktunya nanti, apakah kita sakit, sehat,
atau masih gesit, akan ada waktunya kemah kita di bumi akan dibongkar. Artinya kita semua akan mengalami kematian. Jadi dah amitiron aku memasak kesakibangan nak baina dolo komi kamu. Kenapa? Untuk membongkar kemah kita di bumi ini bukan otoritas kita, tetapi otoritas Tuhan. Tapi kalau setiap saat kita mengkaulah kepada Tuhan, sama dengan Raja Hizkia. Nakwa uang lakon nabi nakwa male kompokadan ni tu raja kumwa pokadan itu tampak kadammu apa tulam pokada sabak lah dia lay mo tusungamu umangi ini mak paano nila ko to teto grinding mangandol ako puang matua ben na dikawak tu puang. Tuhan mendengar doanya. Raja diberi atau dipanjangkan umurnya masih 15 tahun lagi. Tetapi ya mati. Tapi ya masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk bertobat, untuk menjalani hidup dalam relasi dan hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Kan yari maksudnya toh. Apa kita alasan mito mitambaikan ni kan pandita long sambayang. Mori po kami tuo. Kami duka ke masaki kan di malekan nila ko daktoro. Saba apa mori duka pakan dituo. Semuanya kita bisa upayakan. Kita bisa lakukan. Tetapi keputusan terakhir ada pada sang pemilik kehidupan ini. Dan karena itu, jangan sandarkan hidup kita pada pengertian kita sendiri, pikiran kita sendiri. Tetapi sandarkanlah hidup kita kepada perintah Tuhan, firman Tuhan. Kalau kita mau hidup. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Sejenak kita secara pribadi merenungkan kembali keberadaan kita dalam relasi, dalam hubungan kita dengan Tuhan dan juga dalam sesama kita. Mungkinkah selama ini kita masih menyimpan akar pahit di dalam diri kita, sehingga kita tidak mampu mau memberi maaf, tidak mampu memberi ampun kepada sesama yang telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepada diri kita. Lakukanlah apa yang Tuhan katakan. Berikanlah pengampunan kepada sesamamu. Apalagikah ketika ia datang dan meminta untuk diampuni. Lakukanlah. Karena kalau tidak demikian, maka Bapa yang di sorga pun juga tidak akan mengampuni kita. Mari kita menaikkan doa yang diajarkan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang berdiri. Mari bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad
Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Untuk orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kata firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 22. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sambil puji diendarkan, kita memuliakan Tuhan, sudahkah yang terbaik diberikan. Patut menghantarnya pada
Ya, sebelum kita menaikkan syafaat, kita seperti biasa kita akan tetap dan terus mendoakan pergumulan-pergumulan kita dalam jemaat. Ada yang sakit, sejumlah nama yang tertera dalam buku pokok-pokok doa, buku warta jemaat. Tetapi juga ada yang saat ini sedang berbaling dalam keadaan kritis di rumah sakit Tarakan, Saudara Randi Pranata Rama, keponakan dari Bapak Robert Sirenden. Mari bersama-sama satukan hati mendukung di dalam doa dengan sebuah pengharapan saudara kita ini masih bisa tertolong, diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati hidup lebih jauh lagi. Kita juga bersyukur bersama dengan sejumlah saudara-saudara kita yang berulang tahun, sebagaimana nama-nama terlampir dalam buku warta jemaat dan berbagai pelayanan yang dilakukan oleh majelis gereja, pengurus OIG, dan masih banyak lagi yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk ruang dan waktu yang Tuhan telah sediakan bagi kami umat-Mu untuk merayakan hari kemenangan-Mu di hari Minggu ini. Bersama-sama dengan semua orang percaya, kami datang menyembah Tuhan. Kami bersyukur lewat perjumpaan kami dengan Tuhan dalam ibadah ini, Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama-sama, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan nyata kami setiap hari. Ya Roh Kudus, bimbing kami semua agar kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga menjadi pelaku firman yang setia. Tuhan berkati kami semua jemaat-Mu yang ikut ibadah pada ibadah pertama hari ini, maupun ibadah sore nanti, dan juga warga jemaat yang ada di rumah. Tuhan, Engkau memberkati kami semua sehingga hari ini benar-benar menjadi hari yang kami khususkan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu dan Engkau melihat seluruh keberadaan hidup kami, jemaat-Mu, baik pribadi maupun dalam kehidupan sebagai keluarga atau sebagai jemaat. Ke dalam tangan-Mu kami datang berserah diri kepada Tuhan. Ada begitu banyak persoalan, pergumulan, hal-hal yang tidak dapat kami pahami, tidak dapat kami mengerti, tetapi yang kemudian kami alami dan kami jalani setiap hari. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami bawa berbagai-bagai penderitaan dan gumul yang kami hadapi, khususnya pergumulan yang dihadapi oleh sejumlah saudara-saudara kami, jemaat-Mu, yang saat ini sedang dalam proses pemulihan, baik berobat jalan maupun saudara kami Randi yang saat ini sedang berada di ruang ICU di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Tuhan, tolong berikan belas kasihan kepada mereka semua. Berikan pemulihan pada setiap orang yang berharap kepada-Mu.
Kami percaya Tuhan adalah sumber segala pengharapan kami yang menjadi solusi dari setiap gumul kami. Bapa di sorga, walaupun ada banyak duka, hal-hal yang tidak menyenangkan kami lewati, kami jalani dalam hidup ini, tapi kami tetap percaya bahwa dalam hal apapun Tuhan selalu mengasihi kami. Dalam kondisi dan keadaan apapun Tuhan selalu ada, selalu hadir bersama-sama dengan kami. Dan karena itu teguhkan, kuatkan iman kami, sehingga baik dalam suka maupun dalam duka kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap dan terus mengasihi kami. Kami menaikkan syukur bersama dengan sejumlah jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang sepanjang pekan ke depan oleh berkat dan pemeliharaan Tuhan, mereka boleh ditambahkan usia masing-masing 1 tahun lagi. Nama mereka tertera dalam buku warta jemaat. Semua kami doakan kiranya melalui perpanjangan umur ini, mereka semakin menyadari bahwa Tuhan selalu ada dan selalu mengasihi mereka. Pemeliharaan Tuhan kami mohon terus dialami oleh mereka semua untuk hari-hari berikutnya, baik dalam kehidupan pribadi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan berbagai aktivitas pelayanan yang mereka lakukan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini menaruh harap kepada Tuhan, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang masih dalam pengangguran, mereka butuh pekerjaan. Tuhan berikan kesempatan, berikan peluang kerja bagi mereka. Entah bekerja sebagai wira swasta, sebagai pegawai negeri, maupun berusaha sendiri. Tuhan berikan semangat, motivasi pada mereka untuk dapat menjalani hidup ini dengan berbagai aktivitas yang Tuhan berikan. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk tugas tanggung jawab kami masing-masing, baik kami sebagai suami, sebagai ayah, mampukan kami semua untuk melakukan peran-peran kami dengan penuh tanggung jawab. Demikian pun juga dalam kapasitas kami sebagai seorang istri, sebagai ibu atas anak-anak kami, Tuhan terus memberikan pengertian kepada kami untuk benar-benar dapat melakoni peran kami di dalam keluarga untuk mendatangkan damai sejahtera bagi segenap anggota keluarga. Dan secara khusus kami berdoa untuk generasi kami, anak-anak yang kami lahirkan, yang Tuhan titipkan buat kami semua. Tuhan, Engkau besarkan mereka di dalam dekapan kasih-Mu, juga cucu-cucu kami, agar mereka dapat bertumbuh, berkembang di dalam kasih Tuhan, menjadi manusia yang dewasa, dan pada akhirnya mereka akan menjadi pribadi yang sukses, berhasil dalam perjuangan hidup mereka, baik di bangku sekolah, bangku kuliah, dalam pekerjaan, maupun di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Seluruh program pelayanan yang dilakukan di dalam jemaat-Mu di sini, di Jemaat Keramat, baik yang dilayankan oleh majelis gereja maupun pengurus-pengurus OIG, Tuhan Engkau berkati. Tetap terus semangati kami agar tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dapat kami angkat dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita menjadi pelayan-pelayan yang baik
di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu, khusus gereja Toraja, mulai dari arah sinode, wilayah, klasis, maupun jemaat-jemaat. Tuhan memberkati semua orang-orang yang Tuhan pakai, sehingga melalui gereja Tuhan, khusus gereja Toraja, akan menjadi alat bagi Tuhan untuk menyatakan shalom bagi semua. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati agar bangsa dan negara yang Tuhan anugerahkan kepada kami menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami untuk hidup, mencari nafkah, terlebih khusus menjadi tempat yang aman bagi kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Joko Widodo bersama dengan Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh pembantu-pembantu, para saudara-saudara kami yang dipercayakan untuk memimpin lembaga-lembaga tinggi negara. Abri Polri, Tuhan, Engkau berkati mereka semua, menjadikan mereka sebagai pribadi yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan shalom bagi semua masyarakat bangsa. Tak lama lagi ya Tuhan, kami akan masuk dalam pesta demokrasi. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan mengirim pribadi yang Tuhan akan pakai menjadi pemimpin nasional di dalam bangsa dan negara kami ini, yang dapat mengerti, memahami kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat bangsa ini. Karena itu ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa yang dinaikkan oleh masyarakat bangsa ini, yang menginginkan kedamaian, ketentraman, dan keadilan terjadi di bumi persada Nusantara ini. Tuhan, jangan biarkan bangsa kami menjadi bangsa yang porak-poranda hanya karena kepentingan pribadi yang akan mengarahkan nasib bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, semua orang yang kami kasih dan cintai, orang-orang yang dekat dengan kami, orang tua kami, sanak saudara kami, istri, suami, anak cucu, dimanapun mereka berada, baik di dalam maupun di luar negeri, terutama mereka yang tinggal di kampung, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, menuntun mereka, menyertai mereka, semua keperluan dan kebutuhan mereka Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Kami percaya Tuhan sumber segala pengharapan kami. Seluruh keberadaan hidup kami ke depan kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami akan tetap dan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah sejumlah harapan kami, permohonan kami, dan ungkapan syukur kami bersama dengan jemaat-Mu. Berkenan Tuhan mendengarkan, mengabulkan doa kami, karena kami berdoa hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini, saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Bersandarkan namamu, Kristuslah batu karangku, di atas Dia
sunlight hancur lulu. Kasih karuniamu tetap meskipun jalanku gelap, kendati kafan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur lulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera, karena kasih Kristus akan selalu menyertai kamu dalam seluruh kehidupanmu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk saling mengasihi. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mohon kesabarannya mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat untuk seminggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Amos Patadungan, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati kita semua. Warta Komisi PWG, kelas katekesasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11, sesudah ibadah jam 9. Diharapkan untuk peserta katekesasi mengikuti pembelajaran tersebut. Peruntukan pundi 4. Peruntukan pundi 4 tanggal 17 September 2023 untuk konferensi PPGT Klasis Pulau Jawa. Peruntukan pundi 4 tanggal 24 September 2023 diperuntukkan untuk pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Sidoarjo. Warta PWGT, disampaikan kepada anggota PWGT bahwa akan dilaksanakan pelatihan untuk merangkai bunga pada hari Kamis 28 September 2023 bertempat di Ruang Serbaguna Jemaat Keramat. Diharapkan kehadiran anggota PWGT untuk mengikuti pembinaan tersebut. Waktunya jam 8 pagi. Ya. Ini Kamis tanggal 28 September 2023 jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang.
Warta Komisi OIG dan Lansia. Senam lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 jam 7.30 pagi. Diharapkan kekasih-kekasih Tuhan yang lansia untuk dapat bersama-sama mengikuti kegiatan tersebut. Warta PKB. Ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 September pukul 18.30 atau setengah 7, tuan rumah sektor Kebun Baru Cilincing. Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Oktober 2023 dalam ibadah pagi jam 9 waktu Indonesia Barat dan ibadah sore pukul 16.30 WIB. Bagi warga jemaat yang sudah sidi atau baptis dewasa, silakan mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga sepanjang minggu ini dapat dibaca dalam warta jemaat. Anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit, seperti yang tadi sudah didoakan, dimohon bagi warga jemaat untuk mendukung dalam doa yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit. Semoga Tuhan menyembuhkan dan memberikan kesehatan bagi yang mengalami kelemahan tubuh. Tambahan berita sakit yang tadi didoakan, mohon dukungan doa warga jemaat untuk saudara Randi Prenata Rama, keponakan Bapak Robert Sirenden, dan kondisinya saat ini terbaring koma di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini, koreksi atau tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau TU dan majelis gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk menutup ibadah minggu pada hari ini, saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi Tuntun Aku Tuhan Allah. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.